ya. Contohnya ini saya menemukan di artikel dia Kominfo Jawa Timur itu melakukan kolaborasi dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dia membangun sistem big data ya yang digunakan secara internal di rumah sakit tersebut. Tujuannya apa? Untuk mengakses data itu terintegrasi lebih mudah sehingga dapat diakses dan dikelola dengan baik. Ya, jadi di sini harapannya dengan big data, maka rumah sakit itu bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber tanpa harus ya mencari informasi yang terpisah-pisah. Ya, jadi datanya sudah langsung tersentral, rumah sakit itu memperoleh datanya, kan gitu, nggih. Entah itu data terkait dengan, misalnya kalau butuh dengan darah, kekurangan darah ini, maka akan langsung terkonek mana data yang menunjukkan darah golongan A, B, C, D, E, ya gitu sampai O gitu ya. Nah, itu mana sih yang tersedia? Ya, nah itu sudah sampai ke sana untuk di bidang kesehatan. Tadi juga di pencucian uang, kemudian ada e-government, ya, kemudian juga ada penguatan SDM itu di Jogja, Diskominfo Jogja itu juga sudah melakukan pengelolaan data untuk penguatan SDM-nya. Di sini terkait untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Ya, jadi SDM ini nanti mempersiapkan SDM-nya yang ada di Kominfo itu untuk mengintegrasikan, kemudian memanfaatkan data secara optimal dalam layanan publik gitu, nggih. Jadi memang birokrasinya harusnya yang dulunya panjang, mungkin sekarang lebih pendek kan gitu, nggih. Sekarang menggunakan sistem data KTP. Data KTP terinput semua sudah terkonek di mana-mana. Ya, data pajak masuk gitu ya. Kemudian data pembiayaan, data aset harta kita itu sudah kelihatan semua. Jadi hati-hati eh, terkait dengan big data ya. Ini bisa positif dan bisa negatif. Karena banyak oknum-oknum eh, tadi yang menyalahgunakan. Kemudian di Kominfo juga sudah membangun pusat data nasional, ya. Tapi ini mungkin masih di beberapa lokasi yang dari sudut pandang kacamatanya Kominfo mungkin memang diyakini diyakini tepat ya. Mungkin masih di beberapa lokasi tadi, belum menyebar di seluruh Indonesia. Kemudian Kominfo juga melakukan pelatihan digital skill. Ya, di situ melalui program Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy. Ya, di sini untuk talenta digital di Indonesia dengan memanfaatkan big data yang ada di pemerintah. Nah, ini eh, beberapa yang sudah diterapkan oleh Kominfo selain dari tadi ada di Departemen Keuangan khususnya pajak. Ada lagi teman-teman tambahannya mungkin? Izin Bu Mada, mau Nggih. nambahkan. Ya benar di Dokter Sutomo itu sekarang itu sistem big data atau kayak pendaftarannya itu lebih gampang karena Ya. sekarang saya menggunakan karena orang tua saya kan pasien yang tiap bulan kontrol di rumah sakit Dokter Sutomo. Kalau dulu kan pendaftarannya secara manual kan, Mm-mm. Bu. Nah, kalau sekarang itu secara online. Jadi kita kalau dulu daftarnya di rumah sakit yang kelas biasa, mama kan dari Mm-mm. Puskesmas ke Muji Rahayu, nanti Muji Rahayu manual ke Sutomo di apa namanya Merujuk gitu ya? rujukannya ke Sutomo itu manual gitu. Jadi kita antri Hmm. dulu di satu. Nah, kalau sekarang tidak, jadi dari Muji Rahayu itu sudah online. Jadi didaftarkan online dari Muji Rahayu, terus kita daftar online. Jadi data kita yang dari Rumah Sakit Muji Rahayu itu sudah ada di data Dokter Rumah Sakit Sutomo. Sutomo. Jadi tidak perlu Terintegrasi tadi ya, Mbak. jadi seperti itu. Kalau zaman dulu kan semua, jadi harus harus apa?
kalau di Sutomo kan kayak ke lab terus bagian farmasi itu kan daftar sendiri-sendiri kan Bu. Nah Mm-mm. kalau sekarang tidak satu saja satu pintu, jadi dari online itu sudah tahu pasien A nanti ini akan dirujuk ke spesialis apa, nanti daftar ke apa namanya ke lab, terus ke farmasi gitu langsung udah terdaftar lagi, tidak daftar pulang ke bawah gitu. Karena kan Sutomo kan rumah sakitnya besar dan juga pendaftarannya kan dari lab ke tempat pendaftarannya lumayan jauh kan Bu gitu. Lebih memudahkan sih sekarang. Wah, ini bentuk nyata real nih teman-teman dari pengalamannya Mbak Levi. Kalau yang di Semarang ada enggak ya seperti itu, yang sudah seperti itu? Mungkin sudah juga ya. Sudah Ada. sebenarnya Bu. Ini saya Sudah juga ya. dapat info di kayak ini kan di analis. Analis itu kan di laboratnya. Jadi kalau Iya, heeh. orang yang sudah tercover di misalkan di laborator tertentu tidak bisa itu Ya. nanti dalam bulan tersebut di double data gitu tidak bisa. Jadi udah misalkan di NFC malah Medical Center itu toh itu nanti nggak bisa kedouble di laboratorium yang lain gitu. Jadi memang sudah terintegrasi dari big data tersebut. Yes, betul. Ada punya pengalaman lagi, teman-teman, yang dulu mungkin sekarang sulit, dulu sulit, sekarang lebih mudah. Mungkin tiket-tiket ya, tiket transportasi juga menggunakan big data, ya, sama. Yang dulunya antri panjang, datang, gitu. Kemudian membatalkan pun harus secara manual, kita datang ke sana. Pembatalan pun dengan ganti tiket, dengan ganti yang jam pun masih kita bisa lakukan dengan menggunakan smartphone. Izin bertanya, Bu. Jeh, monggo Mas Pak Saifur. Iya, Bu. Eh, Terkait tadi yang disampaikan, itu yang pertama, itu kan terkait dengan Kominfo tentang apa penggunaan Big data. big data. Tadi juga ada jawaban tentang dalam rangka untuk mencegah pencucian uang. Nah, kalau pencucian uang itu setahu saya bukan Kominfonya, tapi PPATK, karena dia khusus analisis transaksi keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menjadi agak confused kemudian kalau eh, tadi misalnya penggunaan big data itu untuk misalnya ini ya apa namanya sistem loket atau apa pendaftaran itu sebetulnya big data atau digitalisasi ya. Ya, ya kalau big data eh, misalnya digitalisasi itu bagian dari big data, tapi big data itu kan lebih pada apa ya terkait aspek velocity-nya dan lain sebagainya. eh saya kira ini menjadi saya yang agak confused, Bu. Jadi misalnya begini, apakah tiketing, terus kemudian pendaftaran, ini hanya proses digital aja, artinya sebetulnya belum atau tidak memakai dari big data, jadi mengubah dari proses manual menjadi digital aja. Transformasi. Ya transformasi aja sebetulnya, tidak kemudian bagian dari apa namanya implementasi dari big data itu. Nah, ini yang biar kita semua tercerahkan, Bu. Artinya eh, apakah implementasi big data itu, terus kemudian tadi jawabannya eh, misalnya ya di Kementerian Kominfo. Padahal Kementerian Kominfo hari ini ya agak bermasalah begitu kan. Mulai dari PDN-nya, kemudian ini data yang terbaru ini datanya BAIS sama data Inavis bocor, Bu. Data yang Mm. terbaru. Jadi eh,
terkait big data yang ada di apa namanya Inavis sama BAIS, jadi Badan Intelijen ya informasi strategis itu bocor. Terus kemudian data dari Inavis juga bocor. Bahkan data dari Kominfo yang pertama kali bocor lewat PDN-nya itu. Jadi eh, menurut mas saya satu eh, memang perlu perlu pemahaman yang lebih apakah transformasi kalau yang tadi disebutkan itu kan menurut mas saya kan lebih pada transformasi aja mengubah dari yang Yang konvensional manual, manual menjadi digital gitu tidak digital. kemudian ini bagian dari implementasi dari menggunakan informasi dari sebuah analisis tentang big data. Saya kira itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saiful. Eh, jadi kalau big data itu kan berarti eh, istilah ya. Big data itu istilah yang digunakan oleh kita. Kita maksudnya berarti eh, kita manusianya itu untuk mengidentifikasi volume besar data yang dihasilkan. Itu yang volume besar itu volumenya karena big gitu ya. Dan makanya berarti mengidentifikasi volume data itu yang besar sekali, kemudian yang dihasilkan itu secara terus-menerus dari berbagai sumber. Seperti perangkat tadi, perangkat genggam seperti handphone gitu ya, kemudian platform media sosial yang datanya akan terulang-ulang dan berbagai sumber, sumber si A, si B gitu ya. Kemudian ini datanya itu bersifat kompleks dan beragam. Kemudian tidak dapat diproses dengan metode konvensional, sehingga perlu apa namanya perlu tadi yang kemarin kita bahas di pertama itu ada analisis teks ya. Memang perlu untuk dianalisis teks oleh manusia yang mempunyai IC ya, intellectual capital yang lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Kemudian untuk yang transformasi digital tadi memang perubahan tadi proses perubahan cara operasional ya. Cara operasional tadi manual ke digital menggunakan sistem computerized atau digital tadi, kemudian proses perubahan produk ya. Kemudian ada proses perubahan interaksi antar personal dalam organisasi, itu juga salah satu istilahnya adalah transformasi digital. Istilahnya ini apa namanya? eh Dynamic capability ya, dynamic capability itu tadi perubahan yang dinamis yang adanya perubahan digital atau teknologi digital. Nah, transformasi digital ini fokusnya pada penggunaan digitalnya, ya, untuk meningkatkan efisiensi. Betul tadi yang disampaikan, kalau tiket perubahan untuk meningkatkan efisiensi tidak perlu antri panjang, tidak perlu datang ke tempatnya, sudah bisa membeli tiket secara efisien di tempat kerja atau di rumah, kan gitu, nggih. Kemudian transformasi digital tadi untuk produktivitas. Karena bisa dilakukan di mana saja, gitu kan, melakukan penjualan tadi menggunakan e-commerce yang dulunya menggunakan pasar tradisional, kita berjualan, sekarang kita bisa menggunakan jualan menggunakan dunia online. Tanpa harus menyewa tempat, menghemat biaya, ya kan, dapat mampu meningkatkan produktivitas volume penjualan, produktivitas pendapatan kita, ya kan gitu. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitasnya. Jadi untuk transformasi digital itu memang fokusnya pada penggunaan teknologinya. Kalau big datanya itu berarti mengidentifikasi data yang besar tadi, volume yang besar. Ya, jadi ada data entah itu berupa gambar, video, kata. Nah, itu akan kita analisis menggunakan kemarin yang di artikel 1 yaitu analisis teks ya. Nah, tapi untuk big data dan transformasi digital ini punya hubungan antar keduanya. Artinya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Big data itu kunci utama dalam proses transformasi digital. Ya, karena kalau mau transformasi digital tidak punya datanya, ya sudah, apa yang mau ditransformasi kan gitu. Ya kan? Sama pada saat pembelian tiket kita memasukkan nama dan seterusnya, kan gitu nggih. Nah, nanti ada eh, seperti kalau kita mau ke apa namanya ke email,
ya, atau mau submit ke jurnal, ada login dulu, kita registrasi dulu, gitu ya. Kita menyimpan data dulu, ya kan? Data yang tersimpan ini kan akan menjadi tadi big data. Sehingga setelah tersimpan, maka akan untuk bisa melakukan transformasi tadi di kita. Jadi memang big data ini kunci untuk ke transformasi digital. Sehingga dua hal ini memang saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Kemampuan menganalisis data terstruktur dan tidak yang struktur dalam jumlah yang besar itu memberikan insight yang real time. Nah, ini eh, sehingga big data itu dan transformasi digital tadi saling terkait untuk tadi digunakan untuk mendorong digitalisasi. Cuma yang sekarang itu apa namanya transformasi digital itu yang masih sulit dilakukan adalah perusahaan kecil, ya, yang perusahaan kecil menengah ke bawah. Karena untuk transformasi digital jelas SDM-nya harus bahasanya adalah mumpuni. Untuk mumpuni itu berarti dia harus mengadakan pelatihan, kan gitu nggih, pelatihan, seminar, workshop. Dan ini tidak hanya satu dua kali saja, tapi ada continue dan ini butuh biaya yang tinggi. Ya, jadi memang kalau ada datanya, big datanya sudah tersedia datanya, tapi dia tidak bertransformasi karena SDM-nya kurang, ya sudah tidak akan bergerak. Sama, kalau dia kemampuannya ada, manusianya mampu untuk bertransform digital, mempunyai kapabilitas dinamis tadi, tapi tidak punya datanya. Lah mau apa yang saya transform ke digital kan gitu. Ya, seperti itu mungkin ada yang bisa menambahkan. Mas Saifur, seperti itu konfirmasi dari saya. Ada mungkin teman-teman yang mau menambahkan? Ya, Bu, makasih, Bu. Oke, sami-sami. Terima kasih Mas Saifur sharing-sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Betul, Minang. Ini transformasi digital juga persoalan luar biasa untuk UMKM. Mereka dituntut, ya kan, untuk transformasi digital. Kementerian Koperasi UKM, ya, Koperasi UKM itu sudah berkali-kali mengadakan pelatihan, kemudian apa namanya, membuat ini membuat aplikasi seperti apa namanya eh, aplikasi laporan keuangan tapi yang secara komputerized tadi, yang secara digital tadi oleh yang ke Mas Saifur tadi bertransformasi ke digital. Tapi itu pun juga tidak dilakukan oleh UMKM karena dia bingung. Kita tuh mau nginputnya gimana, Mbak? Dia gitu. Waktu saya mengadakan pelatihan, lebih aman itu dia menggunakan kertas, ya. Nah, itu yang secara manual. Bahkan mereka itu berdasarkan ingatan saja. Contohnya adalah seperti ini. Tetangga, ya kan? Tetangga itu, nah, ini gambar saya kok nggak muncul ya. Kenapa nggak muncul ini? Bentar teman-teman, ini kok kameranya nggak mau. Tetangga itu ada tamu, ya kan? Tidak ada sajian. Dia pinjamlah eh, minuman, jajan, bahkan gula dan teh, ya. Dan yang dipinjamin warung ini, UMKM kecil ini kan tidak melakukan pencatatan secara manual pun tidak, hanya berdasarkan ingatan. Dibayar pun alhamdulillah nggak dibayar ya sudah Bu, wong gimana itu tetangga. Seperti itu. Nah, inilah yang akan lama-lama bikin eh apa namanya? Warungnya tidak akan berkembang. Ya seperti itu aja gitu ya. Artinya bahasa mereka seperti ini. Bisa kulaan lagi aja sudah alhamdulillah, Mbak, seperti itu. Jadi kami tidak memikirkan sampai ke pembuatan laporan keuangan, kemudian input data secara computerized ada di yang sediakan aplikasi gratis itu ya. Pembuatan laporan keuangan tinggal masukkan berapa penjualannya, kemudian tinggal di enter, tinggal diklik itu keluar laporan jurnalnya. Jurnal per hari itu ada.
Sudah saya ajari pun mereka tidak bisa menerapkan karena memang satu yang menjalankan pemilik dan anggotanya juga beliau sendiri. Tidak ada anggota dan seterusnya. Jadi memang untuk mengembangkan UMKM yang basic dasarnya adalah modal, ya, kemudian SDM-nya itu memang eh, usahanya luar biasa untuk pemerintah mengangkat ke sana. Termasuk pembiayaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini sejak COVID, ya sebelum COVID, kemudian COVID, dan setelah COVID, eh, ada dana ya dari 2.400.000 kemudian 1.200.000 kepada UMKM, itu pun juga tidak bergerak sama sekali. Tidak ada perubahan maksudnya, ya. Yang saya disayangkan seperti itu. Padahal UMKM ini adalah tumpuan untuk pembangunan ekonomi Indonesia gitu kan. Bisa mengentaskan kemiskinan, kemudian tenaga kerja, ya kalau dikembangkan semakin bagus, semakin besar. Itu kasus-kasus yang di lapangan seperti itu, UMKM itu yang seperti itulah. Kalau yang di UMKM agak beda kalau bekerja di kantor gitu. Bu Maya berarti tuh UMKM-nya kayak kelasnya warung ngoten gitu, Bu. Iya, ada yang warung buka roti itu toh Mbak, ada Ah, keripik, iya. aneka peyek, iya itu. Padahal Karena itu saya sudah undangkan ini loh Mbak, apa namanya yang di Banyumanik itu loh, UMKM Center untuk oh PIRT. enggak. Iya, untuk pendaftaran PIRT itu juga gratis, sudah didampingi. Eh, Hanya syaratnya membuat email sama harus punya email sama apa ya kemarin itu. Oh, foto produknya. Hmm. Nah, itu sudah diurus, sudah jadi. Habis itu ya sudah hilang, nggak tahu kemana. Berikutnya kita panggil lagi, perkembangannya seperti apa? Maksudnya berdampak apa enggak dengan adanya PIRT? Harapannya kan dengan PIRT kan aman ya. Betul. Heeh, Jadi kan menentukan terakui. HPP gitu juga enggak, belum nggih, Bu nggih. Enggak, Menentukan Mbak, HPP. enggak ada. Wah, malah nggak mudeng apa itu, Mbak, HPP gitu. Yang penting bisa kulaan lagi gitu. Wah, Lagi. nggih. Kemarin saya juga mengajarkan ini terkait dengan untuk pembiayaan, makanya ada pelaporan keuangan. Dibuat sederhana saja Bapak Ibu, saya bilang gitu. Dibuat sederhana, debit, kredit, 2 kolom, sudah selesai. Berapa pendapatannya, pengeluarannya apa saja, ketemu laba. Ini untuk syarat untuk mendapatkan modal. Entah itu di bank, entah itu di koperasi, ya, entah itu di BPR. Nah, yang penting dengan pihak-pihak yang tanda kutip tadi terpercaya gitu loh. Jangan sampai apa namanya pinjamnya dengan bank titil tadi yang bunganya wow, ya. Ini teman-teman, dengan terkait dengan big data yang terkomputerized tadi yang itu banyak kasus yang ini di mahasiswa itu yang ojol. Pertama saya tidak mendapatkan kasus itu. Jadi ada teman dari dosen manajemen itu dia cerita di grup, ya di grup kami, di grup dosen itu, tolong hati-hati Bapak Ibu, eh karena ada satu mahasiswa itu pinjam di ojol. Data yang ada di HP mahasiswa itu terekod semua teman-teman kontaknya. Mahasiswa itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Sehingga tadi nomor yang terekod di handphonenya mahasiswa itu semuanya kena tagihan. Ternyata saya habis itu dapat dengan mahasiswa di kasus saya. Ya. Nah, ini akhirnya saya ini tadi blokir dan laporkan. Seperti itu kasusnya. Jadi memang teman-teman hati-hati kalau mau melakukan pembiayaan, ya, pastikan pihaknya memang pihak yang terpercaya. Walaupun di ojol itu sudah terlindungi dengan OJK gitu ya. Syaratnya hanya punya KTP. Itu kan langsung cair dengan limit sekian gitu. Big data ini luar biasa dampaknya, teman-teman. Kalau manusianya semua baik, sih alhamdulillah ya. Masalahnya ada oknum-oknum yang tidak bisa dipercaya tadi loh. Menyalahgunakan kita, menyalahgunakan data kita ya. Termasuk di Facebook, handphone WhatsApp itu juga dibajak, ya kan?
Itu big data itu dampaknya memang seperti itu. Istirahat dulu teman-teman, mari lanjut lagi jam 6 gitu. Oke, nggih. Kita istirahat dulu nggih. Tapi tidak perlu lift nggih teman-teman. Kita lanjut dan jam 18.00. Nggih, sampai setengah 7 nanti habis itu kalian istirahat untuk persiapan yang jam 7. Ya, Bu. Nggih, monggo.